Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Mahmudnya dari Teknik Informatika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah metodologi penelitian dari pertemuan 2, 4, dan 6 karena NPM saya bilangannya genap sesuai peraturan yang sudah diberikan dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian. Yaitu Bapak Dr. Andes Hari Subagio MM MPD. Di sini saya akan menjelaskan dari materi pertemuan kedua. Metodologi penelitian. Tujuan penelitian. Penelitian itu sendiri bertujuan untuk menciptakan ilmu pengetahuan baru atau menerapkan teknologi untuk memecahkan suatu masalah. Penelitian itu sendiri terjadi karena adanya dorongan rasa ingin tahu mengenai sesuatu hal yang sedang terjadi di lingkungan sekitar. Seorang melakukan penelitian untuk mencari jawaban dari permasalahan yang sedang terjadi. Kegunaan penelitian. Yang pertama dapat memahami masalah, memecahkan masalah, dan mengantisipasi masalah. Penelitian yang baik. Masalah harus didefinisikan secara jelas dan tajam dan tidak ambigu. Prosedur penelitian yang dipakai harus diuraikan secara rinci agar memungkinkan penelitian lain menggunakan penelitian tersebut. Desain prosedur dari penelitian harus direncanakan dengan seksama untuk memberi hasil yang seobjektif mungkin. Yang selanjutnya, melaporkan hasil penelitian sejujurnya. Analisis data memadai dan metode analisis harus cocok. Kesimpulan ditunjang hasil penelitian. Keyakinan hasil penelitian akan lebih besar jika penelitian berpengalaman, mempunyai nama baik, dan mempunyai integritas. Tahapan penelitian. Di sini ada 7 tahapan penelitian. Yang pertama, identifikasi masalah, perumusan masalah, penelusuran pustaka, rancangan penelitian, 5 pengumpulan data, pengolahan data, dan yang terakhir ada penyimpulan hasil. Produk penelitian, produk atau inovasi baru yang dapat langsung dipakai oleh di industri, bukan hanya sebatas prototip. Paten, produk penelitian harus paten, produk penelitian juga publikasi di jurnal internasional. Berpikir ilmiah, proses berpikir yang terjadi pada saat menarik kesimpulan dari pernyataan-pernyataan yang diketahui, benar atau dianggap benar, biasanya disebut dengan penalaran atau reasoning. Struktur penalaran itu sendiri terdiri atas masukan, input, proses, dan keluaran atau output. Penalaran sangat penting peranannya bagi dalam melakukan suatu penelitian. Penelitian deskriptif termasuk dalam riset yang bertujuan untuk menggambarkan atau mendeskripsikan suatu karakter atau fungsi dari sesuatu hal. Contoh riset deskriptif adalah seperti bagaimana persepsi konsumen terhadap kepuasan penggunaan teknologi baru. Penelitian kausal bertujuan untuk menentukan hubungan sebab akibat dari suatu hal. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga dapat sampai pada suatu simpulan. Fakta atau data yang akan dia nalar itu boleh benar dan juga tidak. Kalimat pernyataan yang dapat dipergunakan sebagai data itu disebut proposisi. Penalaran deduktif.
adalah penalaran yang berdasarkan pada pengetahuan sebelumnya yang bersifat umum serta menyimpulkan pengetahuan baru yang bersifat khusus. Ada teori, hipotesis, observasi, dan konfirmasi. Di sini ada contoh penalaran deduktif, bisa dilihat sendiri atau dibaca sendiri. Premis 1, semua makhluk adalah ciptaan Tuhan. Deduktif silogisme. Oh, ini contohnya juga premis mayor, semua manusia akan mati. Deduktif entimem. Entimem adalah silogisme yang dipersingkat di saat tertentu orang ingin mengumumkan suatu hal secara praktis dan tepat sasaran. Contoh PU, semua orang ingin sukses harus belajar dan berdoa. Ciri-ciri logika deduktif ada analisis, kesimpulan ditarik hanya dengan menganalisa proposisi atau premis yang sudah ada tautologis, ada a priori, kesimpulan ditarik tanpa pengamatan indrawi atau observasi empiris, ada argumen deduktif. Ada penalaran deduktif berasal dari pengetahuan sebelumnya mengenai sejumlah kasus sejenis bersifat khusus, individual, dan konkret. Logika induktif berasal dari pengetahuan baru yang disimpulkan pengetahuan yang sebelumnya. Pengetahuan baru tersebut bersifat umum. Ada prinsip berpikir induktif dimulai dari hal spesifik khusus ke arah yang diumum. Di sini ada contohnya, bisa dibaca sendiri. Saya tidak bisa menjelaskan secara ringkas karena waktu perekaman menggunakan Medicam ini sangat singkat. Tipe berpikir induktif ada a strong inductive argument, a weak inductive argument, ada a good inductive argument. Ciri penalaran induktif ada 4. Di sini ada sintesis, general, a posteriori, kesimpulan. Di sini ada metode. Metode ialah kerangka kerja untuk melakukan suatu tindakan atau suatu kerangka berpikir untuk menyusun suatu gagasan terarah dan terkait dengan maksud dan tujuan. Metode ilmiah merupakan proses keilmuan untuk memperoleh pengetahuan secara sistematis berdasarkan bukti fakta. Metodologi merupakan suatu formula dalam menerapkan penelitian di mana langkah dalam penelitian tersebut terdapat langkah-langkah dan juga hasil penelitian. Metodologi terdiri dari fase dan subfase yang akan membimbing penelitian menjadi metode, teknik, dan apa yang metodologi juga membantu penelitian untuk merencanakan, memanage atau mengolah, mengontrol, dan mengevaluasi setiap kemajuan. Metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berdasarkan pada ciri keilmuan yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Rasional penelitian dilakukan dengan cara-cara masuk akal sehingga terjangkau oleh penilaian manusia. Empiris cara yang digunakan dapat diamati dengan indera manusia. Sistematis proses penelitian menggunakan langkah 2 tertentu yang bersifat logis. Berbagai kriteria yang dapat digunakan untuk kesuksesan, rekomendasi yang baik, harga yang paling murah, waktu implementasi yang singkat, yang mudah beradaptasi, penggunaan teknik dan tools yang baik, dan disukai oleh pengguna. Permasalahan yang baik memiliki 3
utama, yaitu mempunyai nilai penelitian dalam arti bahwa pemasaran tersebut masih bersifat asli atau original. Visible artinya pemasaran tersebut dapat dipecahkan sesuai dengan kualifikasi penelitian, artinya suatu pemasaran yang dapat diangkat menarik minat bagi si dan kualifikasi yang ada. Mungkin cukup ini saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.